Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Sekarang hadir dengan sebuah kisah nyata berkaitan dengan seorang tokoh sejarah Islam yang tidak asing lagi di pentas sejarah Islam. Tentunya tidak asing lagi ya. Namanya sampai sekarang diabadikan oleh para penggerak modernisasi Islam atau dikenal tajdid Islam yang anti TBC atau anti tahayul bid'ah dan khurafat, dan selalu menjadi sandaran umat Islam yang peduli dengan lingkungan bersih bid'ah. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Taimiyah? Jadi yang tidak kenal dengan, semua kenal itu Ibnu Taimiyah. Namanya Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdullah Ibn Taimiyah. Jadi Taqiyuddin, yang tentu saja lahir di Arharani, daerah Turki, yaitu lahir 11 Rabiul Awal 661 seiring dengan 22 Januari tahun 1263. Kemudian wafat 22 Zulqa'dah, yaitu tahun 728 Hijriah, bersamaan dengan yaitu 26 September 1328. Jadi itu Ibnu Taimiyah yang memiliki kejeniusan sejak muda, karena memang dekat dengan seorang orang tua yang alim, orang tua yang ulama, juga orang tua yang hakim dan bijaksana. Kemampuannya pada waktu itu saja sudah tidak tertandingi oleh ulama-ulama sekitarnya. Berbagai disiplin ilmu beliau kuasai masa muda. Juga seorang ahli debat ya, menghadapi lawan-lawannya. Tidak ada tolok bandingnya ketika itu. Seorang ulama yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada penegakan hukum-hukum Islam, dan seorang ulama yang tidak ada lawan tandingnya ketika itu. Namun kalau kenal kita di Indonesia dan musuh-musuhnya yang ada di dunia Islam, rival-rivalnya, kematian Ibnu Taimiyah itu seolah-olah adab gitu. Jadi biasa ketidaksukaan mereka ditunjukkan dengan melukiskan seorang Ibnu Taimiyah yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketidaksukaan mereka ditunjukkan dengan mencela dan memaki-maki Ibnu Taimiyah. Bahkan memasukkan Ibnu Taimiyah itu kepada daftar nasibi. Ini yang dilakukan oleh Rafidhah dan lawan-lawannya, lawan politiknya, lawan berfikirnya, karena memang tidak ada tolok bandingnya ketika itu. Seorang Ibnu Taimiyah yang sangat kualitas pola berfikirnya, dan tentu saja musuh-musuhnya yang sampai sekarang ini itu
terus-menerus dialirkan kebenciannya kepada generasi-generasinya. Sampai sekarang ini generasi yang membenci Ibnu Taimiyah itu masih banyak, ya, terutama dari kalangan torikoh itu. Karena memang kaum torikoh itu kaum paling benci Ibnu Taimiyah sejak awal. Ya, tidak heran kalau orang sekelas Ar-Razi, sekelas Idrus Ramli, sekelas Syiah itu ya akan membenci Ibnu Taimiyah. Karena memang kaum torikoh itu adalah musuh Ibnu Taimiyah ketika itu. Dan mereka itu menjadi resah dengan perjalanan hidup Ibnu Taimiyah yang tidak pernah henti-hentinya menghancurkan tahayul bid'ah dan khurafat di kala itu. Jadi masa dakwah beliau ini sangat luar biasa tantangannya. Masa dakwah beliau ini dihadapkan ke berbagai gejolak. Ya, termasuk perdebatan tentang hadis-hadis Nabi itu sangat luar biasa. Kehidupan Ibnu Taimiyah dianggap sebagai bencana bagi tokoh-tokoh sufi, bagi tokoh-tokoh thariqah, bagi para ahlul bid'ah ketika itu. Yang dendamnya dibawa-bawa sampai sekarang ini gitu. Seolah-olah itu kebencian mereka secara generasi ke generasi diwariskan. Artinya memang tidak bisa menghindar dari kebencian di dalam menatap Ibnu Taimiyah. Itu warisan. Jadi kebencian Ar-Razi itu warisan thariqah masa lalu. Karena memang musuhnya gitu. Jadi jangan heran kalau orang-orang thariqah itu benci Ibnu Taimiyah. Jangan heran kalau orang-orang yang ngaku aswaja kebanyakan benci Ibnu Taimiyah gitu. Karena dulu Ibnu Taimiyah itulah yang menjadi dasar-dasar perjuangannya di dalam membasmi bid'ah. Ada Al-Quran dan As-Sunnah yang diaktualisasi. Meskipun sebenarnya bermazhab Hambaliyah, namun bukan bermazhab Hambaliyah secara taklid buta. Bermazhab Hambaliyah dengan menggunakan metode ittiba, metode manhaj, diikuti dengan pemikirannya yang sangat cemerlang. Kekuatan pikirannya itulah yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya ketika itu. Benar-benar singa ahlul bid'ah ketika itu. Singa anti ahlul bid'ah ini. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang sekarang yang membahas Ibnu Taimiyah yang nggak ada apa-apanya itu, dia sudah terluka gitu. Makanya di antara ciri-cirinya mereka akan mencerca dan memaki-maki Ibnu Taimiyah sebagai balas dendam kepadanya itu. Itu ya. Jadi beliau juga ahli matematika, menguasai berbagai macam bidang bahasa Arab, menguasai berbagai macam bidang ilmu fikih. Wah, logika, mantik juga sangat dikuasainya. Kemudian hadis-hadis Nabi sangat dikuasainya. Al-Quran sangat dikuasainya gitu. Berbagai ilmu tafsir sangat dikuasainya. Ya, orang yang super seperti Ibnu Taimiyah ini untuk kelas zaman sekarang ini masih belum ada gitu. Yang seperti itu. Yang memaki-maki itu ya tidak ada apa-apanya, tidak ada ilmunya gitu. Yang memaki-maki Ibnu Taimiyah, coba lihat saja hafalannya sampai di mana gitu. Ya nggak ada lah gitu. Tak heran kalau kemudian mereka sebatas bisa mengeluh. Tak heran kalau kemudian mereka hanya sebatas mengadu, menggerutu, dan sebagainya gitu. Yang melukiskan kesedihan mereka. Dan kemudian menebarkan kebencian dengan sebagai bentuk balas dendamnya
melalui muridnya regenerasi, bagaimana menghilangkan yaitu pengaruh Ibnu Taimiyah di dunia Islam. Ini dilakukan dengan sistematif dan masif sampai sekarang oleh mereka itu. Nah itu, di antara salah satu muridnya yang memiliki kekuatan berpikir itu adalah Ibnu Katsir ya, dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Itu pun menjadi target dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Bagaimana? Yaitu menghilangkan pengaruh pengaruh Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan yaitu Imam Ibnu Katsir sebagai seorang mufassir ya. Walaupun kita tahu kecerdasan Ibnu Katsir ini dibuktikan dengan karya-karyanya yang cukup banyak, besar dan monumental dalam Islam, menjadi rujukan yaitu perguruan-perguruan tinggi Islam di dunia. Itu muridnya, apalagi Ibnu Taimiyah ini. Jadi kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang meninggal sekelas Ibnu Taimiyah ketika itu. Sampai dihadiri sekitar yaitu kurang lebih 1.000 pada waktu itu ya, 1.000 yaitu 500 kaum wanita. Jadi tidak ada seorang pun yang hadir ke pemakamannya beliau itu kecuali orang yang sakit atau orang yang udzur. Semuanya hadir. Mulai dari para pejabat-pejabat juga hadir, yaitu mendatangi, melawat ke jenazah dan mengantar Ibnu Taimiyah ke kuburan. Sedangkan pria yang hadir ketika itu mencapai sampai 60.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 100.000 orang lebih. Ini menunjukkan ketokohan seorang Ibnu Taimiyah yang tiada tara ya, yang tentu saja itu bagian dari tinta sejarah yang tak akan pernah terhapus walaupun banyak orang-orang yang berusaha menghapusnya. Karena khawatir dengan darah Ibnu Taimiyah ini mengalir kepada generasi yang akan datang, yang bisa mengikis keberadaan ilmu thariqah dan sufi-sufi itu. Atau ya ahlul bid'ah. Makanya dilakukan berbagai macam antisipasi agar tidak lahir Ibnu Taimiyah baru di dalam Islam. Dikhawatirkan kalau sampai lahir Ibnu Taimiyah baru di dalam Islam, maka tidak akan selamat dari semua hal-hal yang terperosok ke dalam bid'ah itu, melainkan akan menjadi target dakwahnya. Apalagi jago debat ya. Ini bukan singa aswaja kayak itu, benar-benar singa aswaja. Ilmunya memadai, bukan hanya sekedar logika, tapi dari sisi manajemen ilmu pengetahuan dia sangat menguasai. Ya tidak adalah orang sekelas dia sekarang ini. Jadi orang-orang yang merasa besar dari Ibnu Taimiyah itu orang bodoh, siapapun dia. Kemudian orang-orang besar yang mengkritisi Ibnu Taimiyah dengan zalim, orang bodoh juga gitu. Tidak memiliki pengetahuan apa-apa sebenarnya. Dia seperti katak dalam tempurung ya. Ketika sudah tidak ada, berkuar-kuar gitu. Padahal kalau kita melihat jejak perjalanan Ibnu Taimiyah, wow, itu dalam diskusi syarat dengan ilmu, bukan hanya sekedar logika. Semua dalil itu dikeluarkan, dan bukan hanya dalil-dalilan atau pendalilan semata, tetapi memang dalil yang sesuai dengan apa yang dimaksud. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang orang mendalilkan sesuatu itu hanya didasarkan kepada pengertian, yaitu pendalilan semata untuk membenarkan perbuatan yang tidak ada. Kalau Ibnu Taimiyah ini pendalilan terhadap yaitu hal-hal yang ada itu. Ini yang banyak dilakukan oleh mereka. Nah, ketika Ibnu Taimiyah mati ini, spekulasi di luar itu luar biasa ya. Meninggal di penjara macam-macam. Orang-orang Syiah, wow, tuh bukti bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu matinya di penjara katanya. Ya, bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu orang bersalah, berdosa itu matinya di penjara. Matinya tidak terhormat, mati di penjara. Lucu mereka itu. Nah, mati di penjara saja ini diekspos oleh mereka.
seolah-olah seperti teroris, dilukiskan sebagai teroris oleh kelompok-kelompok anti itu di Indonesia ini ya. Yang berbicara orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berkaitan dengan Ibnu Taimiyah ya. Hingga mereka ini menyoroti Ibnu Taimiyah sebagai biang kerusakan Islam ketika itu. Kita lihat saja itu. Di matinya saja, itu masih puluhan ribu orang tidak bisa menerima kematian Ibnu Taimiyah. Seandainya Ibnu Taimiyah itu masih hidup dan tidak mati di tahanan, mungkin itu seluruh negara di situ itu berada di bawah naungan Ibnu Taimiyah. Ini yang sangat ditakuti dan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu benar-benar gembira dengan kematian Ibnu Taimiyah karena akan lebih leluasa lagi itu menebarkan Ibnu Taimiyah itu siapa. Jadi beraninya itu ketika sudah meninggal. Yang keluar-keluar ya, yang mudah mengeluarkan ucapan-ucapan kotor terhadap Ibnu Taimiyah itu, yaitu saya sudah mati. Apalagi sudah sampai sekarang kalau kita lihat itu kematian Ibnu Taimiyah hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun. Kalau kita lihat itu, yaitu sekitar 800 tahun yang lalu ya, kalau kita lihat ya dalam sejarah dari lahirnya, misalnya lahirnya tadi itu 1261, artinya kalau sekarang ini sekitar ya itu sekitar sampai tahun 2000 saja, berarti itu sudah 800 tahun lebih gitu. Jadi 800 tahun lebih sampai sekarang meninggalnya Ibnu Taimiyah itu. Tetapi kebencian itu bisa muncul masih. Nah, kalau dilihat dari Hijriah tadi kan itu tanggal 10 Rabiul Awal 661 ya, 661. Berarti masih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Masanya itu sekitar 600 tahun itu, 600 tahun ke belakang gitu. Nah, itu kalau kita lihat, tetapi orang yang berbicara jelek terhadap Ibnu Taimiyah itu di tahun 2022. Orangnya yang cara berpikirnya apa ya? Alot kalut dan penuh dengan kebencian. Orang yang mencari apa namanya? Ketenaran dengan menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah itu banyak sekarang. Ilmunya ya nol, tidak ada apa-apanya. Bahkan yang diseret-seret itu ilmu-ilmu yang tidak berguna kepada masyarakat gitu. Itu kalau kita lihat jadi pemikiran Ibnu Taimiyah ini ditepis oleh banyak orang dengan tujuan agar pengaruh Ibnu Taimiyah ini agar tidak, yaitu mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Tetapi kalau kita lihat ketika almarhum Kiai Hamdi Syirot itu di Madura ya, itu kuliah di Wahabi di Mekah itu, beliau pun harus membeli kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Beliau tokoh NU waktu itu ya. Pondok Pesantren Nurul Islam yang sekarang itu saudaranya ada Kiai Ramdan Syirat yang pernah menjadi Bupati Sumeneb, kemudian Kiai Ilyas Sisirat keluaran Tebu Ireng, kemudian ada di situ juga Ratorit Syirat itu Kiai Torit Syirat ya. Itu juga adalah sahabat-sahabat saya yang pernah berdialog dulu, karena memang kawasan itu dulu itu di wilayah di situ itu adalah kawasan di mana saya itu berdiskusi dengan tokoh-tokoh setempat. Jadi kalau berbicara Ibnu Taimiyah ini, memang kita bisa melihat cara berpikir Ibnu Taimiyah yang sangat cemerlang, yang tertuang dalam berbagai tulisannya ya. Walaupun banyak karya-karya beliau itu yang dibredel oleh penguasa ketika itu. Sebenarnya banyak sekali yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis dan tidak tertulis karena waktunya banyak dihabiskan di penjara tadi. Karena berseberangan dengan penguasa itu. Dalam hal-hal fikih dan politik, yaitu as-siyasah ketika itu ya.
Dan tentu saja Ibnu Taimiyah yang memilih supaya beliau dipenjara gitu. Tetapi kalau orang-orang sekarang mati di penjara berkaitan dengan Ibnu Taimiyah itu buktinya Ibnu Taimiyah ini orang sesat, dia matinya di penjara gitu. Jadi dilukiskan oleh musuh-musuhnya seperti itu. Tidak membaca sejarah para nabi, nabi yang digergaji dan sebagainya itu. Jadi orang ini tak pernah membaca sejarah. Ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah saja itu kan matinya diracun. Apakah kemudian dia punya dosa besar gitu ya? Jadi cara berpikirnya mereka apa? Hanya ingin menggambarkan orang lain jelek. Lalu dia mengedepankan dirinya. Nih, lihat saya bisa berbicara Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sudah mati. Jadi yang berbicara ini masih hidup sekarang ini. Dan hanya membaca dari tulisan, bukan berhadap-hadapan. Pada waktu itu saja, ulama-ulama yang dikatakan hebat dari kaum Thariqah itu tidak ada yang mampu mengalahkan Ibnu Taimiyah, apalagi sekelas Dr. Rozi gitu. Nggak ada apa-apanya dia gitu. Sekelas Idrus Ramli nggak ada apa-apanya. Dulu saja ulama-ulama kelas kaliber yang memiliki kemampuan cemerlang, dasar-dasarnya itu juga dari fikih-fikih, berbagai aliran mazhab ketika itu, tidak mampu menghadapi Ibnu Taimiyah. Lah orang sekarang yang tidak tahu apa-apa gitu, yang tidak memiliki kemampuan bahasa Islam dengan benar, lalu berbicara mengkritisi Ibnu Taimiyah, setelah lebih 800 tahun Ibnu Taimiyah meninggal. Bayangkan itu. Orang-orang yang tentunya sangat baru dan kenalnya cuma di tulisan gitu. Kenalnya dari gurunya. Yang kebetulan juga gurunya punya kebencian Ibnu Taimiyah. Ya sudah pastilah akan melukiskan Ibnu Taimiyah itu dengan penuh dengan kebencian. Jadi itu umumnya mereka, cara berpikirnya mereka seperti itu gitu. Jadi kematiannya itu diangkat, diekspos oleh musuh-musuhnya itu sebagai akibat gitu. Padahal kalau dibaca itu perjalanan hidupnya adalah luar biasa ya. Bahkan beliau itu termasuk seorang mujahid yang berperang melawan tentara Mongol ketika itu. Ini yang seharusnya dijadikan pijakan kita berpikir di dalam memahami sejarah Ibnu Taimiyah. Apalagi seorang Ibnu Taimiyah itu tidak pernah takut, karena sudah pernah berjihad. Orang yang sekarang ini cuma omong kosong. Idrus Ramli itu omong kosong, Dr. Rozi itu omong kosong tentang Ibnu Taimiyah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Jadi sekarang dia kalau ingin membesar-besarkan dirinya, wajar. Itu persaingan masa lalu yang lahir sekarang ini sebagai bentuk balas dendam. Dia termasuk pengikut-pengikutnya Ahlul Bid'ah dahulu kala gitu, yang menyusup, yang berdarah daging sampai sekarang. Lalu mereka ini mengorbit dengan banyak memperjuangkan amalan-amalan bid'ah. Itu ya. Jadi itulah yang terjadi kalau kita lihat dari perjalanan Ibnu Taimiyah. Nah, kita lihat sedikit ya, cuplikan saja dari Ibnu Taimiyah ini. ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام متكلم وفقيه عربي حجة في التفسير والحديث ولد في حران في ربيع الأول من عام 661 للهجرة. Jadi dia itu adalah seorang yang ahli tafsir dan hadis. Disebut dengan Syekhul Islam katanya itu. Dan lahir yaitu 10 Rabiul Awal tahun 661. Nah, itu yang dikatakan tadi. Beliau seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang tak ada tolok bandingnya. Dan semua itu sejarah tahu siapa Ibnu Taimiyah. Semua perguruan tinggi di dunia tahu siapa Ibnu Taimiyah. Yang tahu Ar-Razi dengan Idrus Ramli di dunia ini siapa gitu. Ahlul Bid'ah saja gitu. Yang tahunya kan beda. Nah, orang ini
Yaitu tadi, ingin mengangkat dirinya, ingin aktualisasi dirinya, seolah-olah sangat peduli dengan Islam, seolah-olah mengetahui mana Islam yang lurus dan tidak. Padahal bisa saja dia yang tidak lurus gitu. Ini ya kalau kita ingin berbicara tentang Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan memang generasi Ibnu Taimiyah sampai sekarang masih belum tumbuh yang memiliki kemampuan, ya kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, aliran darahnya itu sebagaimana juga diakui. Aliran darahnya itu ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, meskipun tidak sama dengan Ibnu Taimiyah. Ya tidak mungkin. Bisa lebih atau bisa kurang. Seorang murid seperti itu. Bisa melebihi gurunya, bisa lebih kurang dari gurunya. Itu kehebatan Ibnu Taimiyah. Kitab apa yang tidak dikuasai? Seluruh berbagai kitab mazhab dikuasai oleh beliau. Sehingga melakukan berbagai macam perbandingan di dalam Majmu' Fatawa. Dalam berbagai ruang tafsir juga dikuasai. Sebagai bukti juga terdapat dalam Majmu' Fatawanya tentang tafsir-tafsir itu. Demikian juga dalam bidang hadis. Itu sangat menguasai dari berbagai latar belakang sanad dengan sekaligus menghafal hadisnya. Nggak ada ulama seperti itu. Sampai detik ini saja belum lahir ulama seperti Ibnu Taimiyah. Coba bayangkan dengan yang menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah. Ada apanya? Nggak ada apa-apanya kan? Omong kosong gitu, cuma cerita kosong gitu. Kemampuannya di bidang ilmu-ilmu seperti Ibnu Taimiyah nggak ada. Kalau sekarang justru ingin mengembalikan pemahaman Thariqah, itu banyak itu usaha-usaha yang dulu dibasmi oleh Ibnu Taimiyah gitu. Jadi ini ya, orang yang ditahan ketika itu sekelas Ibnu Taimiyah itu bukan orang bersalah, tapi karena terlalu benar keilmuannya yang tidak tertandingi. Sehingga banyak ulama-ulama juga yang mengusulkan kepada penguasa pada waktu itu agar, yaitu ulama-ulama Thariqah, kebanyakan ahlul bid'ah, mengusulkan agar Ibnu Taimiyah dipenjara saja gitu. Sudah tidak ada cara lain. Kemampuan yang luar biasa. Tapi bagi seorang Ibnu Taimiyah, seorang intelektual yang memiliki keyakinan dan keteguhan hati, ya tidak semudah mereka menahannya walaupun harus mati di penjara. Itu risikonya orang berilmu. Kalau sekarang kan tersinggung sedikit sudah sakit hati ya. Ngakunya ahlus sunnah gitu. Tapi sedikit saja, wow, sudah itu. Apalagi ada orang sekelas Ibnu Taimiyah sekarang ini, mungkin seluruh ya tokoh-tokoh Islam itu akan banyak yang melaporkan Ibnu Taimiyah buzzer-buzzernya. Sekarang misalnya ada sekelas Ibnu Taimiyah orangnya, kemampuannya dan sebagainya. Padahal cuma tingkatannya biasa-biasa aja, udah resah itu. Apalagi ada sekelas Ibnu Taimiyah sekarang ini di Indonesia. Karena memang tidak ada tolok bandingnya gitu. Coba, siapa ulama-ulama Indonesia yang memiliki karya sehebat Ibnu Taimiyah? Siapa coba? Saya ingin tahu siapa gitu. Ya sejak dulu, sejak terbentuknya keilmuan di Indonesia, keilmuan Islam. Kalau kita ingin lihat dari sisi keilmuan, disiplin ilmu itu. Artinya di sini Ibnu Taimiyah itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau bukan kebanggaan, tidak sampai membludak negara itu ya, yang mengunjungi Ibnu Taimiyah lebih 100.000 orang itu ketika meninggal. Itu kalau mau ditarik-tarik istilah dengan keyakinan orang-orang sekarang itu yang disebut karomah, itu terlalu karomahnya sudah, karomahnya Ibnu Taimiyah gitu. Yang dihina, dimaki, ternyata dihadiri oleh 100.000 lebih. Tuh. Sampai wanita pun banyak juga yang menangis, wanita saja merasa kehilangan Ibnu Taimiyah. Itu hebatnya seorang Ibnu Taimiyah. Ya kalau dibandingkan dengan orang sekarang ya nggak ada seorang yang hebat meninggalkan karya seperti Ibnu Taimiyah. Belum lagi karya-karyanya yang dirampas oleh penguasa agar tidak terbit. Nah, karenanya di dalam hal ini, bagi seorang muslim sekelas kita itu harus tidak mudah berpikiran negatif terhadap orang-orang yang mengalami masa kehidupan di penjara.
Terlalu banyak. Imam Syafi'i pernah masuk. Imam Ahmad bin Hambal pernah masuk. Imam Abu Hanifah pernah masuk. Banyak tokoh-tokoh Islam yang juga masuk penjara itu ketika itu. Bukan karena bermusuhan dengan pemerintah, tapi karena paham. Karena keinginan pemerintah supaya mereka bergabung dengan pemerintah itu saja. Kalau yang sekarang, ya misalnya ada orang bermusuhan dengan pemerintah itu karena tadi bersitegang dengan pemerintah dalam soal politik, itu bukan. Ya, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi kalau kita lihat Ibnu Taimiyah, itu adalah seorang ulama yang memperjuangkan kebenaran, anti TBC dan sebagainya. Tidak pernah bersinggungan dengan pemerintah dalam hal kekuasaan, tapi paham. Sama halnya dengan tadi Imam Syafi'i, paham. Kalau kita lihat juga Imam Ahmad bin Hambal sampai merangkak itu di rantai besi oleh penguasa, disuruh jalan di padang pasir yang luas. Jadi banyak ulama-ulama yang benar itu pasti akan berhadapan dengan penjara. Kalau ulama-ulama itu menjilat-jilat penguasa itu yang perlu diperhatikan. Bukan menambah kebaikan kepada penguasa itu. Ini ya kalau kita ingin melihat. Tapi dalam arti ini tidak boleh bermusuhan dengan pemerintah. Itu yang dimaksud saya. Jadi jangan seperti kaum Ruwaibidah berbicara. Ini barangkali dari saya tentang Ibnu Taimiyah. Saya tidak bisa menceritakan yang jelas. Kalau dibaca sejarah Ibnu Taimiyah itu terlalu banyak sudah ya. Di Google, di YouTube itu. Termasuk kayak kisah Ibnu Taimiyah ini. Dalam ini sangat luar biasa ya. Sampai yaitu penontonnya lebih sekitar 500.000 ya. Bagi kualitas Islam itu sudah sangat luar biasa. Nah, karenanya di dalam hal ini perlu juga dibangkitkan jiwa-jiwa Ibnu Taimiyah yang berpikir kritis terhadap keberadaan keilmuan yang sekarang ini sudah mulai banyak polusi di dalam Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.